Bunker Greenbrier lokasi White Sulphur Springs, West Virginia adalah sebuah resor mewah yang memiliki rahasia besar selama bertahun-tahun. Di bawah salah satu sayap hotel, pemerintah Amerika Serikat telah membangun bunker rahasia untuk anggota Kongres jika terjadi serangan nuklir. Bunker ini dilengkapi dengan ruang sidang, ruang medis, asrama dan fasilitas penunjang lainnya. Meskipun tidak lagi berfungsi sebagai bunker pemerintah, Greenbrier sekarang mengadakan tur untuk umum. Greenbrier adalah fasilitas perlindungan bawah tanah. Bunker ini tersembunyi di balik kemewahan resor hotel bersejarah. Bunker tersebut dirancang untuk berfungsi sebagai tempat perlindungan anggota Kongres Amerika jika terjadi serangan nuklir selama Perang Dingin. Bunker ini dibangun antara 1958 sampai 1962 sebagai bagian dari program kontinuitas pemerintahan Amerika untuk memastikan kelangsungan pemerintah dalam bencana besar. Bunker ini ditempatkan 720 kaki di bawah tanah, dengan pintu masuk yang tebal dan berat untuk melindungi dari ledakan nuklir. Fasilitas meliputi dia kamar besar yang bisa digunakan ruang sidang untuk DPR dan Senat, serta ruang tambahan untuk komite khusus. Dilengkapi ruang medis, kamar tidur dan lain-lain, ada juga fasilitas penyimpanan makanan yang cukup untuk mendukung 1.100 orang selama 40 hari. Sistem ventilasi dan penyaringan udara untuk melindungi penghuni dari radiasi dan senjata biologis. Keberadaan bunker ini menjadi rahasia selama 30 tahun sampai terungkap media tahun 1992, setelah terungkap fasilitas tersebut dinonaktifkan. Sekarang bunker Greenbrier difungsikan sebagai wisata. Sekarang bunker ini berfungsi sebagai wisata, para pengunjung dapat menjelajahi fasilitas tersebut melalui tur yang diselenggarakan resor. Beberapa bagian bunker telah dikonversi menjadi ruang konferensi dan penyimpanan untuk resort. Bunker Greenbrier adalah contoh menarik dari upaya pemerintah Amerika untuk memastikan kelangsungan pemerintah di tengah ancaman potensial dari serangan nuklir, meskipun tidak pernah digunakan untuk tujuan aslinya. Bunker ini memberikan wawasan menarik tentang sejarah Perang Dingin dan keparanoian yang mewarnai era tersebut. Jalan di kota Moskow, mengarah ke benteng rahasia Perang Dingin yang dulu diberi kode Bunker 42, dirancang dan dibangun setelah serangkaian uji coba nuklir pertama oleh Uni Soviet. Uji coba ini mengungkapkan bahwa kedalaman optimal solo bunker tidak boleh lebih tinggi dari 165 kaki di bawah tanah agar dapat bertahan dari dampak nuklir secara utuh. Tugas orang yang membangun amat penting, karena membangun struktur di bawah jalan kota dengan tidak merusak infrastruktur jalan dan jalur komunikasi yang ada di Moskow. Hal ini mengingatkan publik dan mata-mata yang tak terhitung banyaknya tentang keberadaan bunker. Lokasi strategis di dalam bukit distrik Tagansky berdekatan dengan Kremlin, sehingga memiliki akses cepat ke bunker. Untuk pemerintahan Stalin dan pejabat pemerintah utama Uni Soviet, Bunker 42 selesai dibangun tahun 1956. Negara ini menghabiskan 3 dekade sebagai pangkalan komando serangan udara, berkomunikasi dengan pesawat yang mengangkut bom strategis senjata nuklir, hingga iklim politik mulai berubah pada tahun 1986. Saat ini, ruang Bunker 42 dibuat sebagai monumen bersejarah yang setara dengan museum dengan kehidupan di tirai besi sisi Soviet selama era Perang Dingin, dan untuk tur ke bunker yang sebelumnya sangat rahasia, membawa pengunjung ke bawah tanah ke suatu masa. Ketika dunia berada di ambang kehancuran akibat nuklir, berbagai wisata tersedia sepanjang hari, melayani berbagai usia. Bunker Burlington juga dikenal dengan sebutan CT3 adalah sebuah bunker rahasia besar yang terletak di bawah bukit di Chorsham, Inggris. Bunker ini pada awalnya dibangun sebagai pabrik mesin perang selama Perang Dunia II dan kemudian diperluas selama Perang Dingin untuk digunakan sebagai tempat perlindungan pemerintah Inggris jika terjadi serangan nuklir. Bunker ini awalnya merupakan tambahan batu kapur yang dikenal sebagai Spring Quarry,
Selama Perang Dunia II sebagian dari tambang ini dikonversi menjadi pabrik mesin perang yang aman dari serangan bom. Pada tahun 1950-an saat ketegangan Perang Dingin meningkat, pemerintah Inggris memutuskan untuk membangun bunker perlindungan di lokasi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadi tempat perlindungan bagi pemerintah dan staf kerajaan jika terjadi serangan nuklir. Bunker ini memiliki luas sekitar 35 hektar dan dapat menampung hingga 4.000 orang dilengkapi dengan fasilitas canggih, termasuk pusat komunikasi, kantor pemerintahan, studio televisi dan radio, kafetaria dan kamar tidur, ada sistem penyaringan udara, dan pasokan air mandiri yang dirancang penghuni bertahan selama 3 bulan tanpa bantuan dari luar. Bunker ini memiliki jaringan jalan sepanjang 60 mil, stasiun kereta api bawah tanah dan rumah sakit kecil dengan fasilitas bedah. Tetapi bunker ini tidak pernah digunakan untuk tujuan aslinya dan tetap rahasia hingga tahun 2004 ketika pemerintah mengumumkan kepada publik, dan pada tahun 2005 sebagian besar isinya dilelang oleh Kementerian Pertahanan. Beberapa bagian dari bunker seperti Spring Quarry dibuka untuk tur umum, sementara bagian lainnya masih tertutup untuk publik. Bunker Burlington merupakan saksi bisu dari upaya pemerintah Inggris untuk melindungi penduduknya dari ancaman nuklir selama Perang Dingin, meskipun bunker ini tidak digunakan tujuan aslinya. Keberadaannya mengingatkan kita pada potensi ancaman yang dihadapi dunia pada periode tersebut. Bunker Cheyenne, banyak negara di seluruh dunia telah membangun bunker untuk melindungi pejabat pemerintahan dan militer dari serangan nuklir. Beberapa dari bunker-bunker ini sangat canggih dan didesain untuk menampung penghuninya dalam jangka waktu yang lama. Salah satu bunker anti-nuklir paling canggih di dunia adalah Cheyenne Mountain Complex di Amerika Serikat. Lokasi bunker Cheyenne di Colorado Springs, Colorado, Amerika. Kompleks ini dibangun di dalam gunung untuk memberikan perlindungan maksimal. Pada awalnya didesain sebagai pusat operasi pertahanan udara untuk NORAD, North American Aerospace Defense Command. Kompleks ini dipersiapkan untuk melindungi terhadap serangan balistik antar benua dan juga serangan nuklir. Kompleks ini terletak lebih dari 610 meter di bawah permukaan gunung. Di dalamnya terdapat 15 bangunan multi-lantai yang didukung oleh pegas anti-getaran untuk menyerap energi dari ledakan nuklir. Dinding luar dibuat dari granit tebal, dengan pintu masuk baja yang sangat tebal dan berat untuk melindungi dari serangan sistem pertahanan. Kompleks dilengkapi dengan sistem deteksi nuklir dan kemampuan untuk melacak peluncuran rudal di seluruh dunia. Didesain untuk melawan efek dari ledakan nuklir, termasuk gelombang kejut, panas, dan radiasi elektromagnetik. Peralatan kompleks ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih, pusat data dan sistem pendukung kehidupan yang bisa berfungsi selama berbulan-bulan tanpa bantuan dari dunia luar. Sistem ventilasi dilengkapi dengan filter udara yang mampu menyaring partikel radioaktif dan biologis, sehingga memastikan penghuni mendapatkan pasokan udara bersih. Dan mempunyai persediaan makanan dan air yang cukup untuk menghidupi penghuninya dalam jangka waktu yang panjang. Meskipun Cheyenne Mountain Complex adalah salah satu bunker anti-nuklir paling canggih di dunia, banyak negara lain yang juga memiliki fasilitas serupa yang didesain untuk melindungi dari serangan nuklir dan bencana lainnya. Namun, detail spesifik tentang banyak fasilitas ini seringkali dirahasiakan dan tidak dikenal oleh publik. Bunker Svalbard Global Seed Vault, dikenal sebagai bank benih kiamat, adalah fasilitas penyimpanan benih yang bertujuan untuk berfungsi sebagai cadangan global terakhir untuk keragaman genetik tanaman. Lokasinya terletak di Kepulauan Svalbard, Norwegia, jauh di utara lingkaran Arktik. Fasilitas ini digunakan untuk dirancang untuk mengamankan benih dari berbagai tanaman pangan dari seluruh dunia sebagai langkah pencegahan terhadap potensi bencana besar, seperti perang senjata nuklir, bencana alam, perubahan iklim, yang dapat mengancam pasokan pangan global. Itu bertujuan untuk melindungi keragaman genetik tanaman dan memastikan bahwa petani dan peneliti memiliki akses ke benih yang dapat digunakan untuk memulihkan tanaman jika jenis tanaman tertentu hilang di wilayah lain. Svalbard Global Seed Vault terletak di dalam gunung di dekat Longyearbyen, Svalbard. Lokasi ini dipilih karena lingkungannya yang stabil, ketersediaan listrik dari sumber energi terbarukan dan lokasi geografis yang aman dan terpencil. Struktur ini terletak sekitar 120 meter di dalam gunung dan memiliki 3 ruang penyimpanan utama, yang dapat menampung hingga 4,5 juta varietas benih.
Fasilitas ini mampu menampung 2,5 miliar benih dengan 2 sampel dari setiap varietas, dengan setiap sampel berisi sekitar 500 benih. Suhu di dalam ruang penyimpanan dijaga sekitar minus 18 derajat Celcius, kondisi yang optimal untuk menjaga daya tahan benih dalam jangka panjang. Meskipun fasilitas ini memiliki sistem pendingin, suhu alami gunung sudah cukup dingin untuk memastikan penyimpanan jangka panjang bahkan jika sistem pendingin gagal. Meskipun fasilitas ini dikelola oleh pemerintah Norwegia, operasional harian dari FAUD dijalankan oleh organisasi non-pemerintah bernama Crop Trust dan Nordgen, Pusat Genetik Sumber Daya Tanaman Nordik. Bank benih dari seluruh dunia dapat menyimpan benih mereka di sini secara gratis, dapat mengakses benih mereka sendiri. Sejak pembukaannya pada tahun 2008, Svalbard Global Seed Vault telah menerima ratusan ribu sampel benih dari bank benih di seluruh dunia. Vault ini bukan hanya cadangan terakhir tetapi sebagai simbol utama upaya internasional untuk melestarikan keragaman genetik tanaman untuk generasi mendatang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan bunyikan lonceng.